Halo, selamat malam. Ya, malam, Mas. Kita kedatangan sosok yang luar biasa, seorang mahasiswa yang aktif di dalam organisasi atau lebih tepatnya berorganisasi. Sekarang menjabat sebagai ketua Presma dan pernah menjadi mantan ketua BEM ya, Iya, BEM Fakultas, Mas. BEM Ya. Fakultas. Oke, mungkin lebih tepatnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, baik. Eh, Perkenalkan, nama saya Yuliadi. Saya kuliah di Mercu Buana, Yogyakarta, angkatan 21, jurusan Ilmu Komunikasi. Mungkin bisa diceritakan Mas, kisah perjalanan bagaimana awal mulanya kamu terjun di dalam sebuah organisasi kampus. Oke, baik. Saya kan sebenarnya dari Kepulauan Kangian. Nah, itu terletak di Jawa Timur, khususnya Madura. Dispesifikkan lagi itu di bagian Sumeneb. Nah, jadi kan di sana sebenarnya itu kan kurangnya apa ya? Bahasa Indonesia itu belum terlalu apa ya? Terlalu masif lah sebenarnya, Mas. Artinya kan ketika kita bahasa Indonesia di kepulauan kita atau di Kangian, itu artinya orang Kangian itu berpandangan bahwa kita ini orang barat begitu loh. Artinya orang-orang kota lah, orang-orang yang memang luar biasa begitu kan. Cuman di sisi lain pas saya berangkat ke Yogyakarta berkuliah di Mercu Buana, pada akhirnya saya juga harus apa ya, harus bisa menyesuaikan diri bahwa tidak semua orang mengerti dengan bahasa kita. Nah, jadi saya memutuskan kemarin itu masuk di organisasi yaitu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Itu proses waktu itu saya LK1, LK itu latihan kader. LK1 itu di tahun 2022. Itu waktu itu masih Covid, Mas, sebenarnya kan. Nah, pada perjalanan dari situ sebenarnya saya merasa bahwa saya masih haus dengan apa ya, mau belajar. Maksudnya tuh makin tinggi lah belajar saya itu kan, karena saya juga tidak pandai berbahasa Indonesia, bahkan tidak bisa mengucapkan bahasa Indonesia begitu kan. Nah, sehingga saya termotivasi dari situ, sehingga saya di apa ya, dengan berbagai proses, dengan berbagai dinamika, dengan berbagai problematika juga terkait dengan diri saya sendiri, sehingga saya memutuskan untuk mencoba, maksudnya bereksperimen, kemudian menjadi ketua BEM fakultas, yang biasanya disebut gubernur lah dari teman-teman mahasiswa kan, karena tingkatnya fakultas. Waktu itu di Fakultas Ilmu Komunikasi karena saya jurusan Ilmu Komunikasi kan. Nah, saya di situ menjabat selama 1 tahun. Waktu itu saya di tahun 2024 lah. 2024 itu saya menjabat jadi gubernur. Nah, tapi di sisi lain, Mas, karena saya merasa bahwa dirasa bahwa saya ini mampu apa ya, untuk mengembangkan kemampuan saya dengan berbagai interaksi, dengan juga mau apa namanya, memperlancar bahasa Indonesia, dan sehingga bisa di tahap untuk menaikkan kemampuan saya itu, saya apa ya, maksudnya itu saya mencoba lagi untuk menjadi ketua BEM, ketua Presma, Presiden Mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Ya, Ya, mungkin itu sih, Mas. ya, mungkin selama menjalani sebagai di dalam organisasi HMI itu di BEM sampai sekarang di Presma sebagai peran sebagai ketua ya Mas ya. Iya, ya. Hingga kini menjadi ketua, tantangan apa yang paling berkesan dan apa pelajaran terbesarnya mungkin selama berorganisasi? Iya, artinya kan kalau menurut saya pribadi, organisasi ini adalah ruang tumbuh dan ruang berkembang untuk kita mau berproses. Nah, kalau di HMI saya tidak pernah menjabat sebagai ketua umum, tapi ya saya kemarin menjabat sebagai Kabid PTKP, yaitu Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan. Itu di HMI. Kalau di fakultas di Mercu Buana saya menjadi gubernur, dan kalau misalkan ditanya tantangan dan kemudian pelajaran apa yang bisa diambil itu, kalau menurut saya pribadi sampai sejauh ini saya berefleksi begitu kan. Kalau menurut saya hal yang paling berkesan itu ketika terjadi apa ya, terjadi dialektika dalam satu ruangan itu, Mas. Nah, artinya kan berbagai karakter, berbagai budaya, berbagai suku, sehingga kan
bagaimana peran ketua untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu, sehingga itu yang paling berkesan mungkin ya, karena perbedaan karakter, kemudian ide, gagasan, sehingga itu yang berkesan. Dan kemudian pelajaran apa yang bisa saya ambil, yaitu bagaimana peran ketua itu memposisikan sebagai orang yang profesional. Artinya kita tidak bisa mendengar satu pihak untuk menyelesaikan masalah itu. Maksudnya misalkan ya, itu dari si A itu punya masalah dan kemudian si B itu punya masalah. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu ngambil satu pihak. Artinya dari si A ini nggak bisa. Artinya harus dipertemukan. Bahasanya itu dimediasi. Nah, sebagai ketua itu ditengahi dan kemudian diambil jalan tengahnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Mungkin itu sih. Berarti sebagai pemimpin atau leadership, ketua itu harus bisa menengahi bawahan-bawahannya dan bisa menyatukan mereka yang berbeda-beda karakter maksudnya. Iya, iya seperti itu, Mas. Mungkin apa saja perubahan atau hal positif yang bisa didapat di dalam organisasi sejak Mas aktif dalam berorganisasi? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, sampai sejauh ini dan sampai di tahap ini gitu kan, banyak sebenarnya hal yang positif yang saya dapat, karena saya bilang tadi bahwa organisasi ini sebenarnya itu adalah ruang tumbuh, ruang belajar, ruang berproses untuk kita secara individual. Dan kemudian kalau misalkan kita berbicara soal rangkul merangkul, itu memang apa ya bahasanya itu, artinya pengurus itu memang harus merangkul, Mas. Artinya bagaimana kemudian tidak ada kekecewaan dari teman-teman yang mau berorganisasi. Artinya dirangkul walaupun apa ya, walaupun tidak tahu bahasa Indonesia, walaupun bodoh, karena memang tujuan organisasi untuk orang-orang yang bodoh. Kalau misalkan orang pintar ngapain ikut organisasi, kan begitu bahasanya. Karena memang kita ya untuk ruang berproses gitu kan. Tapi ya kembali lagi, Mas, kalau menurut saya pribadi itu kembali lagi pada individualnya untuk kemudian mencari kemampuannya dia itu sebagai insan yang berpikir lah bahasanya begitu. Kalau di HMI itu kan insan, manusia kan. Itu kalau saya sangat merasakan, Mas. Maksudnya itu saya tadi kan bilang bahwa dari kepulauan, tapi ya dengan niat dan hati saya itu nggak kecil, Mas. Artinya kan saya menganggap bahwa di semua hal itu adalah ruang yang belajar, ruang pembelajaran lah bagi saya, sehingga apa ya, sehingga saya merasa bahwa di tahap ini ya walaupun nggak sukses lah bahasanya, tapi ya kurasa saya bisa lah, maksudnya untuk di tahap ini saya merasa bangga dengan pencapaian saya begitu kan bahasanya. Itu sih kalau menurut saya, Mas. Mungkin sebagai penutup ya, Mas, mungkin kalau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa atau untuk perantau mahasiswa yang ingin berkuliah, yang berani untuk terlibat ke dalam organisasi, Mas. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau solusi gitu. Ya, izin menjawab ya, Mas ya. Kalau menurut saya pesan dan kesan barangkali karena saya juga apa ya, maksudnya itu berangkat dari ketidaktahuan itu sendiri kan, tapi ya karena dengan niat dan kemudian kemauan itu sangat tinggi sehingga saya bisa mencapai di tahap ini. Itu sebenarnya kalau menurut saya tergantung keberanian, tergantung mental, dan tergantung juga apa ya, mengambil risiko itu sebesar apa gitu loh. Artinya kan kita percuma menjadi mahasiswa ketika kita tidak berrelasi, misalkan kita tidak berwawasan, kita tidak misalkan apa ya, anti dengan apa namanya sosial klub. Nah, artinya semua itu kita bisa rangkul gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman, maksudnya itu pilih-pilih teman. Nah, misalkan kan circle ini kan banyak sebenarnya gitu kan. Dan itu ya menurut saya, Mas, sebenarnya apa ya, menurut saya itu sebenarnya ketika teman-teman makin meninggikan tembok, itu makin kecil, Mas, kalau menurut saya. Artinya jangan sampai teman-teman itu apa ya, di situ-situ terus gitu loh. Artinya mencoba hal yang baru. Karena pada dasarnya kalau menurut saya apa ya, bahasanya itu risiko terbesar itu ketika kita tidak mengambil risiko itu sendiri. Oke. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti berani mencoba untuk sesuatu hal yang baru ya, biar tidak berada di tengah-tengah zona nyaman. Iya, itu sih kalau menurut saya. Oke. Mungkin itu saja dari kisah perjalanan Mas Yuliadi. Ya, Mungkin bisa menjadikan kita inspirasi atau motivasi untuk mahasiswa yang baru merantau, Ya. untuk kuliah merantau gitu. ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Yuliadi. Ya, siap, Mas.